Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Caryanto, Wakil Sekretaris 2 PUK SPK PSPSI PT Multisrada Arah Sarana Tbk. Dalam kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan terkait masalah perselisihan hubungan industrial. Sebelum masuk ke materi tersebut, saya ingin menyampaikan fungsi dasar serikat pekerja. Yang pertama, melindungi, mempunyai fungsi preventif ataupun pencegahan. Yang kedua, membela, yang mempunyai fungsi aplikatif dalam hal advokasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Itulah fungsi dasar serikat pekerja yang ada di Indonesia. Kembali lagi kepada materi, yaitu mengenai perselisihan hubungan industrial. Dalam hal membela, tentunya pasti ada suatu permasalahan ataupun suatu perselisihan. Dalam hal ini yakni perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja, serikat pekerja, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Jenis perselisihan hubungan industrial yang ada di Indonesia ada 4. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang dimaksud dengan perselisihan dalam hal ini bisa saya contohkan, misalkan dalam hal pasal PKB yang berisi mengenai hak pekerja, salah satu contohnya terkait masalah family gathering. Jika family gathering tidak terlaksana ataupun tidak dipenuhinya hak pekerja, ini kita bisa gugat di dalam pengadilan, yaitu dalam hal perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal perselisihan kepentingan ini, saya bisa contohkan, yaitu misalkan dalam hal pekerja PKWT bekerja di dalam perusahaan tanpa perjanjian kerja, itu pun bisa kita gugat melalui jalur pengadilan hubungan industrial, yakni perselisihan kepentingan. Ataupun yang kedua bisa saya contohkan terkait masalah perundingan PKB. Ketika kita membuat suatu PKB, akan tetapi dalam hal pelaksanaannya terjadi ketidakkesepakatan, itu pun kita bisa gugat di dalam pengadilan hubungan industrial melalui perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak. Bisa saya contohkan, misalkan tentunya dalam hal pemutusan hubungan kerja. Jika ada pekerja yang ter-PHK dan kemudian pekerja tersebut tidak menerima hal itu, kita pun bisa mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja yang lain dalam satu perusahaan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Dalam hal ini saya contohkan juga untuk perselisihan yang keempat, misalkan dalam satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja. Dalam hal perundingan kenaikan upah, misalkan terjadi konflik dalam hal keinginan untuk masing-masing serikat pekerja untuk berunding, itu pun kita bisa masuk ke gugatan di pengadilan hubungan industrial, yakni gugatan perselisihan antar serikat pekerja. Di antara 4
perselisihan yang saya sebutkan tadi yang jarang terjadi di Indonesia, yakni perselisihan yang keempat, yaitu perselisihan antar serikat pekerja. Prinsip-prinsip penyelesaian. Yang pertama, harus ada upaya penyelesaian secara damai. Tentunya jika kedua belah pihak mempunyai perselisihan, baik itu perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, bahkan perselisihan antar serikat pekerja, ini kita bisa upayakan secara damai. Yang kedua, memenuhi ketentuan perundang-undangan. Segala perselisihan yang terjadi harus sesuai dengan perundang-undangan. Yang ketiga, penyelesaian harus cepat, murah, dan adil. Tentunya kita harus maksimalkan sumber daya yang ada, waktu yang ada, dan juga biaya yang ada, agar dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial berjalan secara efektif. Tahapan penyelesaian dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, non-litigasi, dan yang kedua, litigasi. Yang dimaksud dengan non-litigasi yakni melalui jalur damai, misalkan bipartit, mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase. Yang dimaksud dengan litigasi yaitu melalui jalur pengadilan, bisa melalui pengadilan hubungan industrial, bisa melalui Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ada beberapa yang harus kita siapkan. Di antaranya keluh kesah. Yang dimaksud dengan keluh kesah adalah keluhan anggota tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau aspek hubungan industrial lainnya. Isi pokok keluh kesah ada beberapa hal. Yang pertama, identitas pelapor yang berkeluh kesah. Ini harus kita cantumkan nama lengkap sesuai dengan KTP. Yang kedua, waktu kejadian. Waktu kejadian pun harus terperinci dari mulai menit, detik, hari, bulan, bahkan tahun. Yang ketiga, hal-hal yang dikeluhkan. Misalkan dalam hal pemutusan hubungan kerja, dalam hal penerimaan sanksi-sanksi, ataupun hal-hal yang lainnya. Hubungan dengan pihak lain. Yang dimaksud dengan hubungan pihak lain yakni atas nama pelapor, hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan siapa? Hubungan dengan HRD ataupun hubungan dengan atasan? Yang terakhir, tanda tangan pelapor. Ini pun harus sesuai dengan KTP. Tata cara penyelesaian keluh kesah. Ini pun kita sudah diatur di dalam PKB yang keempat PT Mulisada Arah Sarana Tbk, yaitu di pasal 79 ayat 1. Pekerja menyampaikan keluh kesah kepada atasan secara langsung, dan atasan yang bersangkutan harus mengupayakan penyelesaian keluh kesah tersebut. Jadi jika terjadi suatu perselisihan, pekerja ataupun anggota bisa mengadukan hal ini terlebih dahulu kepada atasan yang bersangkutan. Ayat 2. Dalam hal penanganan atau penyelesaian tersebut dianggap kurang, maka atas arahan tersebut pekerja yang bersangkutan dapat meneruskan keluh kesah tersebut kepada atasan dari atasan langsung sebelum meneruskan kepada Direktorat HCGS. Jadi jika kita sudah menyampaikan terkait masalah perselisihan yang kita alami kepada atasan langsung, akan tetapi atasan langsung tidak bisa menyelesaikannya, kita bisa meneruskannya kepada Direktorat HCGS. Ayat 3. Bila mana penyelesaian dalam ayat 2 tidak tercapai, maka HCGS dan serikat bersama-sama melakukan upaya penyelesaian. Jadi ketika atasan di dalam suatu departemen tidak mampu untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, di ayat 3 mengatur bahwasanya HCGS ataupun HRD bersama dengan serikat pekerja mengupayakan penyelesaian permasalahan tersebut. Dalam menjalankan itu semua, ini ada beberapa catatan untuk Badan Komisariat.
yaitu dalam hal penyelesaian keluh kesah di internal departemen, Badan Komisariat diharapkan dapat mampu mendampingi dan tetap berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja untuk menyampaikan perkembangan kasus yang dihadapi pekerja atau anggota. Jadi kepada semua Badan Komisariat POK SPKP SPSI, jikalau ada anggota ataupun pekerja yang mengalami perselisihan, mohon untuk didampingi sembari dengan berkomunikasi bidang terkait, yaitu bidang 2. Tahap 2, dalam upaya penyelesaian di internal departemen tidak terselesaikan, maka pekerja dan anggota didampingi komisariat ataupun Bapor membuat pengaduan keluh kesah kepada POK secara tertulis dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi form keluh kesah yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, membuat kronologis secara tertulis. Di dalam kronologis memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identitas penulis kronologis. Tentunya harus dilengkapi dengan nama lengkap sesuai dengan identitas KTP. Yang kedua, waktu dan tempat kejadian. Dalam hal adanya perselisihan tersebut harus disertakan kapan waktu terjadinya dan juga tempat kejadiannya, di mana, apakah di dalam tempat kerja ataukah di tempat yang lainnya. Yang ketiga, keterangan tentang tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan, HRD atau atasan kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini yaitu pekerja. Ini bisa berupa SP ataupun sanksi yang lainnya. Yang keempat, latar belakang dan alasan perusahaan perbuatan tersebut dilakukan. Ini harus dijelaskan juga secara jelas latar belakangnya itu seperti apa. Yang kelima, sikap pekerja atas perbuatan yang dilakukan. Apakah itu sesuai dengan yang dia lakukan ataupun yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan yang terakhir, kehendak pekerja ataupun anggota itu seperti apa. Apakah menginginkan sanksi tersebut dihilangkan ataukah menginginkan sanksi tersebut itu diturunkan. Misalkan dari SP2 menjadi SP1, dari SP1 menjadi surat teguran. Dan yang terakhir, membuat dan menandatangani surat kuasa. Tahap 3 dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial. POK SPKP SPSI menindaklanjuti pengaduan keluh kesah dari anggota ataupun badan komisariat dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan rapat terbatas minimal dengan bidang terkait. Dalam hal ini tentunya bidang advokasi dan pembelaan. Yang kedua, mengirimkan surat permintaan bipartit. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Permenaker Trans nomor 31 tahun 2008 berbunyi, perundingan bipartit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Tahap sebelum perundingan dilakukan persiapan. 1. Pihak yang dirugikan berinisiasi mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu POK SPKP SPSI.